Satu perikop, satu hari. Filipi pasal 1, ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Saudaraku, ketika Paulus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, waktu itu ia dipenjara di Roma sebagai tahanan luar. Jemaat di Filipi berpikir bahwa dengan dipenjaranya Paulus, maka pemberitaan Injil tidak akan mungkin bisa diberitakan lagi, atau dengan kata lain, habislah harapan mereka. Nah, dengan kekhawatiran seperti ini, maka Paulus perlu untuk menguatkan mereka, meneguhkan iman mereka. Dia memberitahukan kepada mereka bahwa justru dengan apa yang terjadi atas dirinya, ia dipenjara, justru itu membuat Injil makin maju. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini artinya apa? Artinya adalah kesulitan, penderitaan tidak dapat menghalangi Paulus untuk tetap melayani Tuhan. Kesulitan, penderitaan tidak dapat menghalangi Paulus untuk memberitakan Injil. Justru dalam kondisi seperti itu, ia terus memberitakan Injil. Paulus tidak mengasihani dirinya sendiri. Paulus menyadari bahwa keberadaannya dalam penjara ada dalam kehendak Tuhan. Justru dengan ia di penjara, ia semakin bebas untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Jangan menunggu kondisi kita lebih baik baru kita mau melayani Tuhan. Jangan menunggu kondisi kita aman-aman baru kita mau memberitakan Injil. Jangan menunggu kita tidak sibuk baru kita mau memberikan diri kita untuk melayani Tuhan. Mengapa? Selama kita hidup di dalam dunia ini, kedua keadaan ini selalu akan terjadi dalam hidup kita. Ada kondisi yang baik dan ada kondisi yang tidak baik. Nah, kalau kita menunggu kondisi kita menjadi lebih baik baru kita mau melayani Tuhan, kapan itu akan terjadi? Kita tidak pernah tahu kapan kondisi kita akan lebih baik.
Kemudian kalau kita berpikir bahwa tunggu saya tidak sibuk dulu baru saya mau memberikan diri saya untuk melayani Tuhan. Pertanyaannya adalah, kapan kita tidak menjadi sibuk? Bukankah selama kita hidup di dalam dunia ini akan selalu ada kesibukan-kesibukan yang kita lakukan? Selalu akan ada hal-hal yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sehingga kalau kita menunggu keadaan kita lebih baik, kalau kita menunggu kita akan kurang sibuk baru kita memberikan diri kita untuk melayani Tuhan, maka itu sesuatu hal yang sangat mustahil. Karena selama kita hidup di dalam dunia ini akan selalu ada kesibukan-kesibukan hari demi hari yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita belajar dari Rasul Paulus pada saat ini, memberikan satu teladan bagi saya dan saudara. Jangan menunggu kondisi aman, jangan menunggu kondisi lebih baik baru kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan. Mari gunakanlah setiap waktu, setiap kondisi, keadaan yang baik dan keadaan yang tidak baik. Mari kita menggunakan kedua keadaan ini untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Dengan terus berharap kepada tuntunan kuasa Roh Kudus yang memampukan kehidupan kita. Ini pembacaan firman Tuhan dan renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.